Pernahkah Anda mendengar dokter memuji jalan kaki sebagai kunci hidup sehat dan panjang umur? Memang benar, berjalan kaki itu bermanfaat. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa itu tidak cukup? Faktanya, terlalu mengandalkan jalan kaki sambil mengabaikan bentuk gerakan lain justru bisa menyebabkan hilangnya massa otot, nyeri sendi, bahkan masalah keseimbangan dan mobilitas di masa depan. Itulah sebabnya, dalam video ini, kita akan membahas 6 aktivitas penting yang direkomendasikan oleh para ahli. Latihan yang bekerja lebih dalam daripada sekadar melangkahkan kaki ke depan. Gerakan-gerakan ini menargetkan otot, persendian, dan koordinasi tubuh yang seringkali terabaikan jika Anda hanya berjalan kaki. Jika Anda berusia 65 hingga 80 tahun dan ingin tetap aktif, kuat, dan mandiri di usia lanjut, Anda tidak ingin melewatkan informasi ini. Mari kita mulai dengan hal pertama yang harus Anda lakukan. Alih-alih hanya berjalan kaki. Nomor 1. Latihan keseimbangan. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang seiring bertambahnya usia adalah berasumsi bahwa berjalan kaki sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap kuat. Meskipun baik untuk kesehatan jantung, berjalan kaki tidak banyak berpengaruh pada tubuh bagian atas, inti tubuh, atau otot-otot penting di kaki. Itulah sebabnya dokter sangat merekomendasikan latihan keseimbangan dan koordinasi sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Latihan keseimbangan membantu memperkuat otot-otot penstabil yang menjaga tubuh tetap tegak, mengurangi risiko jatuh, dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan. Berjalan kaki melibatkan gerakan dalam garis lurus, namun tidak melatih kemampuan Anda untuk bereaksi cepat atau menstabilkan tubuh jika terjadi gangguan keseimbangan. Disinilah latihan keseimbangan berperan penting. Salah satu latihan sederhana namun efektif adalah berjalan tumit ke jari kaki. Meskipun terlihat mudah, latihan ini menantang otak dan otot Anda untuk bekerja sama menjaga stabilitas tubuh. Cobalah menempatkan satu kaki di depan kaki lainnya, seolah-olah berjalan di atas tali dengan langkah yang perlahan dan terkontrol. Ini akan melibatkan otot-otot kecil di pergelangan kaki dan kaki yang penting untuk mencegah jatuh. Pilihan latihan lain yang bisa Anda coba adalah berdiri dengan satu kaki selama 20-30 detik. Latihan ini dapat meningkatkan keseimbangan Anda secara signifikan dari waktu ke waktu. Jika Anda ingin melibatkan otot inti, angkat kaki sambil duduk juga pilihan yang sangat baik. Dengan memasukkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas harian, Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri, mencegah cedera, dan merasa lebih kuat serta mandiri. Nomor 2. Membangun kekuatan. Banyak orang berasumsi bahwa berjalan kaki cukup untuk menjaga kekuatan tubuh, namun sebenarnya itu tidak cukup untuk mempertahankan atau membangun massa otot. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan otot secara alami, yang disebut sarkopenia. Kehilangan otot ini dapat membuat aktivitas sehari-hari lebih sulit dan bahkan melemahkan sendi. Itulah mengapa latihan resistensi sangat penting untuk melawan proses ini. Latihan kekuatan tidak memerlukan peralatan gym atau beban berat. Latihan beban tubuh seperti squat, wall push-up, atau angkat kaki sambil duduk sudah cukup efektif. Squat, misalnya, membantu memperkuat kaki dan inti tubuh, sehingga memudahkan aktivitas seperti bangun dari kursi atau menaiki tangga. Jika Anda memiliki dumbbell ringan atau resistance band, itu akan lebih baik lagi. Latihan seperti bicep curl atau shoulder press, sederhana beberapa kali seminggu bisa meningkatkan kekuatan tubuh secara signifikan. Resistance band sangat baik untuk sendi karena memberikan ketegangan yang cukup tanpa risiko cedera. Selain meningkatkan kekuatan otot, latihan resistensi juga mendukung kesehatan tulang. Tekanan pada otot merangsang tulang untuk menjadi lebih kuat, mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Hanya dengan 10-15 menit latihan beberapa kali seminggu, Anda dapat merasa lebih kuat, lebih stabil, dan lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3. Kondisi kardiovaskular. Berjalan kaki memang baik untuk kesehatan jantung, namun tidak cukup menantang untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kapasitas paru-paru seiring waktu. Itulah mengapa latihan aerobik berdampak rendah penting untuk dimasukkan dalam rutinitas Anda. Latihan ini membantu memperkuat jantung, meningkatkan aliran oksigen, dan menjaga tingkat energi tetap tinggi. Bersepeda, baik di sepeda statis maupun sepeda biasa, adalah alternatif yang sangat baik. Bersepeda lebih lembut pada sendi,
tetapi tetap memberikan latihan jantung yang stabil. Selain itu, bersepeda juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, mengurangi risiko jatuh. Jika bersepeda bukan pilihan, berenang atau aerobik air bisa menjadi pilihan yang aman dan efektif. Latihan berbasis tarian seperti tai chi atau aerobik berdampak rendah juga sangat bermanfaat. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan daya tahan kardiovaskular, tetapi juga keseimbangan dan fleksibilitas yang sangat penting seiring bertambahnya usia. Tai chi, khususnya, telah terbukti membantu mencegah cedera. Tujuan utama adalah menjaga detak jantung tetap meningkat tanpa memaksakan diri. Usahakan setidaknya 30 menit beberapa kali seminggu dan sesuaikan intensitasnya dengan kondisi tubuh Anda. Menambahkan latihan aerobik berdampak rendah ke rutinitas Anda akan membantu menjaga jantung tetap kuat, membangun daya tahan, dan memberi Anda energi lebih untuk menikmati hidup. Nomor 4. Pelestarian otot. Meskipun berjalan kaki bermanfaat untuk gerakan tubuh, itu tidak cukup untuk mempertahankan massa otot, memperkuat tulang, atau meningkatkan stabilitas tubuh yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Itulah mengapa latihan kekuatan sangat disarankan. Latihan ini membantu menjaga tonus otot, mencegah kerapuhan, dan mengurangi risiko jatuh serta cedera. Latihan beban tubuh seperti squat, angkat kaki, atau wall push-up adalah cara yang sangat baik untuk memulai. Gerakan-gerakan ini tidak memerlukan peralatan dan dapat dilakukan di rumah. Jika ingin menambah tantangan, resistance band adalah alat yang bagus karena memberikan resistensi lembut tanpa membebani sendi. Selain itu, angkat beban ringan dengan dumbbell kecil juga efektif untuk melibatkan otot dan mempertahankan kekuatan tubuh. Fokus pada gerakan yang meniru aktivitas sehari-hari, seperti berdiri dari kursi atau mengangkat barang, agar otot tetap aktif dan siap untuk kehidupan sehari-hari. Pilates atau yoga dengan komponen kekuatan juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan postur tubuh. Jika Anda hanya mengandalkan berjalan kaki, otot Anda mungkin akan melemah seiring waktu. Latihan kekuatan sangat penting untuk mempertahankan kemandirian dan mencegah masalah umum terkait usia. Hanya dengan 2 hingga 3 sesi latihan singkat per minggu, Anda dapat melihat perubahan signifikan dalam kekuatan otot, tulang, dan sendi Anda. Nomor 5. Peningkatan mobilitas berjalan kaki tidak cukup untuk menjaga elastisitas otot dan tendon, yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Kekakuan pada sendi dan otot dapat membatasi rentang gerak dan menyebabkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, latihan mobilitas dan fleksibilitas sangat penting untuk menjaga tubuh bergerak bebas dan tanpa rasa sakit. Peregangan dinamis adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan mobilitas. Gerakan seperti putaran lengan, ayunan pinggul, atau putaran pergelangan kaki membantu menghangatkan tubuh, mengurangi kekakuan, dan meningkatkan sirkulasi. Tai chi dan yoga lembut juga sangat baik untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Selain itu, pelepasan miofasial mandiri menggunakan foam roller atau bola pijat dapat membantu mengurangi ketegangan otot yang membatasi gerakan dan menyebabkan nyeri. Teknik ini mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik dan meningkatkan sirkulasi. Dengan memprioritaskan latihan mobilitas, Anda dapat memastikan tubuh tetap lincah dan berfungsi dengan baik seiring bertambahnya usia. Menghabiskan beberapa menit setiap hari untuk peregangan atau latihan fleksibilitas dapat membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan mobilitas Anda. Nomor 6. Optimalisasi pernapasan. Pernapasan yang tepat sangat penting bagi kesehatan jangka panjang, tetapi seringkali diabaikan. Seiring bertambahnya usia, kapasitas paru-paru menurun, dan pola pernapasan yang tidak efisien dapat menyebabkan kelelahan dan sirkulasi yang buruk. Itulah mengapa penting untuk melatih teknik pernapasan terkontrol yang mendukung pasokan oksigen dan mengurangi stres. Salah satu teknik pernapasan yang efektif adalah pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Dengan cara ini, Anda menarik napas dalam-dalam menggunakan perut, bukan dada, yang memungkinkan lebih banyak oksigen masuk dan meningkatkan sirkulasi tubuh. Ini tidak hanya memperbaiki fungsi paru-paru, tetapi juga menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Pernapasan kotak adalah metode lain yang meningkatkan aliran oksigen dan menenangkan sistem saraf. Anda menarik napas selama 4 hitungan,
menahan napas, menghembuskan napas, dan menahan napas lagi, semuanya dalam hitungan yang sama. Latihan ini dapat membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan ketahanan tubuh. Untuk memperkuat paru-paru, latihan bersenandung atau melantunkan suara seperti Om juga sangat bermanfaat. Aktivitas ini memperpanjang hembusan napas, merangsang saraf vagus, dan meningkatkan suasana hati. Menambahkan latihan pernapasan ke rutinitas harian dapat meningkatkan energi, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan fungsi otak. Cara Anda merawat tubuh hari ini akan mempengaruhi kualitas hidup Anda di masa depan. Banyak orang berpikir berjalan kaki adalah satu-satunya cara untuk tetap aktif, tetapi ada banyak alternatif yang lebih efektif, seperti latihan kekuatan, latihan keseimbangan, dan latihan pernapasan. Masing-masing memiliki peran penting dalam memperkuat tubuh, melindungi sendi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Menua bukan berarti melambat, tetapi menemukan cara yang lebih cerdas untuk mendukung tubuh agar tetap aktif. Menambahkan latihan seperti peregangan, latihan resistensi, atau latihan air ke rutinitas harian, Anda dapat meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot, dan bahkan mempertajam pikiran. Tidak perlu berhenti berjalan kaki, cukup tambahkan variasi untuk memperkuat tubuh Anda dengan cara yang lebih seimbang dan efektif. Perubahan kecil ini dapat mengurangi risiko cedera, memberikan lebih banyak energi, dan mengurangi tekanan pada sendi. Dengan melibatkan tubuh secara lebih menyeluruh, Anda mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih panjang dan sehat. Dan yang terbaik, Anda akan merasakan perbedaannya hampir seketika. Kami ingin mendengar pengalaman Anda. Tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan mengaplikasikannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat bertemu Anda di video berikutnya.